Sebelumnya, cerita ditutup dengan Klein yang mulai menyelidiki hilangnya putri bungsu dari seorang pelayan cuci bernama Liv di kawasan kumuh East Borough. Di dalam sebuah ruangan sempit yang dipenuhi jemuran baju basah, Old Caller melangkah mundur, sedikit terintimidasi oleh tatapan tajam Liv. Dengan gugup, ia memperkenalkan Klein sebagai detektif yang ingin membantu mencari putrinya, Daisy. Namun Liv, wanita berusia 30-an yang terlihat seperti 50-an karena kerasnya kehidupan, menjawab dengan dingin, "Mereka sudah lapor polisi, tidak ada gunanya." Klein menatap ruangan itu. Ia teringat gadis kecil dengan tangan penuh luka bakar yang dulu menyetrika baju di sini. Klein menatap Liv dengan tenang, lalu memberikan kenyataan yang menusuk. "Bibi yakin polisi East Borough benar-benar akan mencari Daisy? Yakin para penculik itu tidak akan mengincar keluarga kalian lagi? Apa Bibi mau kehilangan anak perempuan satu lagi?" Kata-kata kejam namun realistis itu meruntuhkan pertahanan Liv. Ia menunduk, menggumamkan keputusasaannya yang paling dalam. Aku tidak punya uang." Ruangan itu hening. Klein menghela napas pelan. "Saya kadang melakukan pekerjaan sukarela. Sudah lama saya tidak melakukannya. Tolong beri saya kesempatan." Liv tertegun. Klein menjelaskan bahwa ia akan melakukannya secara pro bono. Bayarannya adalah kepuasan batin karena telah berbuat baik. Dengan air mata yang akhirnya pecah, Liv mengucapkan terima kasih pada detektif budiman di hadapannya. Freja mulai bercerita. Siang itu, mereka sedang mengantar cucian melewati jalanan sepi di Broken Axe Lane. Freja lengah sedikit dan Daisy yang berjalan di belakangnya menghilang begitu saja. Klein meminta barang yang sering dibawa Daisy untuk melacak aromanya. Ia berdalih akan menggunakan anjing pelacak. Awalnya mereka tidak punya apa-apa, namun Freja teringat sesuatu. Daisy sangat suka belajar, Tuan Detektif. Dia selalu memeluk buku itu saat tidur dan menghafalnya di jalanan setiap fajar. Freja menyerahkan tumpukan kertas yang tintanya sudah luntur. Bagi Klein, ini lebih dari sekedar barang. Buku ini menyimpan tekad dan kemauan keras Daisy. Ini adalah medium yang sempurna untuk melakukan dowsing road seeking. Setelah berjanji untuk bergerak cepat, Klein dan Old Caller pergi. Di luar, Klein berpesan pada Caller untuk mengawasi para pekerja tekstil wanita yang tiba-tiba menganggur atau menghilang. Caller mengangguk berat, sangat berharap Klein bisa membawa Daisy pulang. Klein berjalan menjauh dari East Borough. Tanpa menarik perhatian, ia melilitkan buku kosakata Daisy ke ujung tongkatnya dan melakukan dowsing road seeking. Tongkat itu jatuh menunjuk ke arah barat laut. Pelacakan dimulai. Klein menyewa kereta kuda dan mengikuti petunjuk tongkatnya. Setengah jam kemudian, kereta berhenti di Irish Street, perbatasan antara Sherwood Borough dan West Borough. Di hadapannya berdiri sebuah villa mewah dengan taman luas, air mancur, dan anjing-anjing penjaga yang ganas. Tongkat Klein di dalam kereta menunjuk lurus ke rumah itu. Namun bahkan tanpa ramalan, intuisi spiritual Klein menjerit. Ada bahaya besar yang mengintai di dalam sana. Tuan tidak turun untuk mengunjungi Mr. Capim, selalu ada saja orang dari East Borough yang naik keretaku sampai ke sini. Capim, Klein langsung teringat nama itu. Seorang Taipan, tapi di dunia bawah, ia dirumorkan sebagai bos kriminal berdarah dingin yang berada di balik hilangnya banyak gadis lugu. Menyadari siapa lawannya, Klein tidak berkata apa-apa. Ia bersandar di kursinya, setengah menutup mata dan membiarkan kereta kuda itu berlalu, meninggalkan villa mewah yang menyimpan mimpi buruk tersebut. Di tempat lain, di sebuah kedai kopi, Force duduk berhadapan dengan Lawrence North, seorang pria tua dari Constant City. Force menatapnya penuh curiga. Apakah pria ini tahu Nyonya Aulisa mewariskan barang-barangnya padaku? Apakah dia juga seorang Beyonder? Force memutuskan untuk bercerita setengah fakta. Ia mengaku sebagai dokter Nyonya Aulisa. Aulisa memberikan tabungannya pada Force dan mendonasikan sisanya tanpa pernah menyebut nama Lawrence karena kecewa dengan keluarga mendiang suaminya. Sayang sekali, aku tidak mengerti kenapa Aulisa tidak pernah menghubungiku selama ini. Setelah memberitahu bahwa Aulisa dimakamkan di Grim Cemetery, Force segera pamit undur diri. Lawrence duduk sendirian, memijat pelipisnya yang pusing. Rahasia gelap keluarganya membebaninya. Suami Aulisa, Laubero, telah mati tanpa penerus dan Beyonder karakteristiknya entah ada di mana. Richard dibunuh oleh Aurora Order dan Sam sama sekali tidak peduli pada tanggung jawab keluarga. Apakah keluarga Abraham akan perlahan menghilang begitu saja seperti ini? Di sudut sebuah kedai kopi yang sepi, Lawrence duduk termenung.
Secangkir kopi di hadapannya perlahan mendingin, sama seperti sisa-sisa kejayaan keluarganya. Pikirannya terus terseret mundur, mengenang masa-masa kelam dan kejatuhan keluarga Abraham. Semenjak mereka terpecah menjadi keluarga-keluarga kecil dan tersebar di berbagai tempat, kendali Dewan Tetua atas anggota keluarga hancur lebur. Ketakutan akan kutukan keluarga membuat banyak dari mereka menolak untuk naik tingkat, memilih stagnan di sequence 8 atau 9. Sebagian bahkan tak ingin menjadi Beyonder sama sekali, bermimpi menjadi manusia biasa demi hidup yang damai. Dewan Tetua melihat ini sebagai pengkhianatan terhadap kehormatan keluarga, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa karena memaksa sama saja dengan bunuh diri. Dalam keputusasaan, para petinggi keluarga Abraham mencoba sebuah inovasi. Mengadopsi sistem guru murid dari Life School of Thought, mereka mulai melatih orang luar. Harapannya sederhana, jika orang-orang ini mencapai high sequence, mereka bisa membantu keluarga Abraham mematahkan kutukan 1500 tahun itu dan menemukan leluhur mereka, Bethel Abraham, yang menghilang di War of the Four Emperors. Awalnya, rencana ini berjalan mulus. Tanpa beban kutukan, para murid ini berkembang pesat. Hanya dalam 10 tahun, muncul beberapa individu kuat di sequence 5. Ironisnya, tak satu pun keturunan Abraham yang berhasil menyentuh sequence 6. Batangnya terlalu rapuh, tapi cabang-cabangnya tumbuh terlalu buas. Benih tragedi pun tertanam. Para murid yang ambisius mulai melirik harta karun keluarga, sealed artifacts tingkat tinggi. Konflik pecah, negosiasi berjalan alot karena para murid merasa kekuatan mereka tidak sepadan dengan posisi dan akses artifacts yang mereka terima. Dan di tengah kekacauan itu, bencana sesungguhnya datang. Salah satu dari murid itu, Bottis, terhasut oleh True Creator dan membelot ke Aurora Order. Dampaknya sangat fatal, petinggi keluarga Abraham hampir musnah tak bersisa. Lebih dari separuh sealed artifacts tingkat tinggi dirampas, hanya menyisakan 3 buah. Saudara Lawrence, Richard, tewas dalam pembantaian itu. Sementara Bottis, dia meraup semua bahan Beyonder yang dia butuhkan. Dia melesat menjadi demigod, menduduki tahta sebagai Saint of Secrets, salah satu dari 5 Saint di Aurora Order. Lawrence tak tahan lagi melihat Dewan Tetua yang kini hanya dipenuhi hawa keputusasaan dan emosi yang tertekan. Dia kabur ke Backland untuk mencari saudara-saudaranya yang lain, Laubero dan Sam. Tapi kenyataan menamparnya keras. Hanya aku yang tersisa dari garis keturunan ayahku. Anak-anakku, semuanya mati di tangan Bottis. Aku sudah sangat tua, tubuhku hancur. Kecuali benar-benar terdesak, aku bahkan tak berani menggunakan kekuatan Beyonderku. Takut kehilangan kendali atau lebih buruk, memancing kutukan itu turun. Lalu, apa yang tersisa untuk masa depan keluarga Abraham? Lawrence meneguk kopinya, tenggelam dalam keheningan yang panjang. Harapan untuk balas dendam atau melihat fajar kebangkitan keluarganya telah lama padam. Di tempat lain, Force baru saja tiba di rumah sewanya. Dia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Duduk di tepi ranjang, dia menenangkan pikirannya dan mulai membisikkan honorific name milik The Fool. Aku ingin melaporkan kejadian hari ini. Aku baru saja bertemu dengan kakak ipar dari guruku yang menjadikanku seorang apprentice. Dia sepertinya bagian dari sebuah keluarga kuno. Aku tak menyebutkan apapun soal mistisisme, tapi aku takut dia punya kemampuan divination yang sangat kuat dan bisa mengungkap kebenaranku. Tepat di saat yang sama, di atas Grey Fog, dia melihat bintang merah tua yang melambangkan The Magician beriak, memancarkan lapisan doa Force. Mengetahui situasinya, Klein mengetuk meja perunggu kuno di hadapannya. Berbekal Book of Secrets yang baru saja dia pelajari secara mendalam, Klein dengan cepat meracik rencana, sebuah ritual untuk mengacak divination pihak lain. Harus kuakui, dengan Book of Secrets dan keberhasilanku mencapai sequence 7, aku makin terasa seperti dewa sungguhan di atas sini. Meski, masih cangkang kosong. Pikiran Klein melayang sejenak. Dia bingung, kenapa aktingnya di depan Miss Justice dan Mr. Hangman tak pernah mempercepat pencernaan potionnya. Apakah proses akting harus dilakukan di dunia nyata, ataukah tepuk tangan penontonnya terhalang oleh kabut abu-abu ini? Sama seperti bagaimana kabut ini memblokir Eternal Blazing Sun dan True Creator untuk melacak ruangan misterius ini. Meski reaksi kabut ini terasa kaku dan tak punya kesadaran, bagi Klein ini adalah keuntungan pertahanan mutlak.
Tanpa membuang waktu, Klein mengubah pengetahuannya menjadi ilusi perkamen kulit kambing, lalu melemparkannya ke dalam bintang merah The Magician. Kembali ke kamar, kabut putih keabu-abuan tiba rata menyelimuti pandangan Force. Sebuah perkamen kuning kecoklatan turun perlahan dari udara. Membaca isinya, beban di dada Force langsung terangkat. Dengan campur tangan Mr. Fool, Mr. Lawrence pasti tak akan mendapat petunjuk apa-apa dari divination-nya. Force sebenarnya tidak sepenuhnya mempercayai The Fool. Dia sudah terlalu sering mendengar roh jahat menipu korbannya. Tapi kutukan bulan purnama memaksanya untuk tunduk. Tanpa perlindungan The Fool, dia pasti sudah berubah menjadi monster menjijikan akibat Blood Moon terakhir. Baginya, setiap hari yang dia lewati sekarang adalah pinjaman dari entitas itu. Sesuai instruksi di perkamen, Force mengatur postur dan pikirannya, masuk ke dalam mode cogitation, dan merapal nama The Fool berulang-ulang. Mantra yang monoton itu perlahan menidurkan fisiknya dalam lelap yang dalam, sementara spiritualitasnya menyebar. Ruhnya terasa mengambang dan terus naik. Ini adalah teknik tingkat lanjut dalam mediumship yang disebut artificial sleepwalking. Dalam kondisi setengah sadar, Force merasa dirinya melayang kembali ke istana kuno yang megah di atas kabut. Di sana, dia melihat Mr. Fool duduk di singgasananya, menatap segalanya dari ketinggian. Klein menatap proyeksi bintang merah tua dari The Magician. Dengan tenang, dia memungut sebuah figur kertas kecil dari tumpukan sampahnya di sudut ruangan. Sebagai seorang sir yang telah melalui 2 kemajuan, mengacak divination orang lain adalah permainan mudah baginya. Karena efek ritual Force, ruang misterius di atas kabut itu sedikit bergetar, memancarkan ria kekuatan. Klein meletakkan tangan kirinya di atas kartu Black Emperor di atas meja perunggu. Energi kartu itu terhubung ke spirit bodinya, mendongkrak keberadaannya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Persis seperti saat dia menggunakan flaring sancam atau peluit tembaga azik. Kemudian, dengan kibasan pergelangan tangan kanannya, figur kertas itu melesat. Di udara, boneka kertas itu membesar berkali-kali lipat. Di punggungnya, tumbuh 12 pasang sayap malaikat hitam kelam, begitu detail seolah hidup. Malaikat kertas itu menembus cahaya merah dan menyatu dengan bayangan ilusi The Magician. Tanpa peringatan, malaikat itu terbakar dan menghilang sepenuhnya. Tapi bagi Force yang mengamatinya dalam kondisi sleepwalking, pemandangannya jauh lebih megah dan mengerikan. Dia melihat sesosok malaikat dengan aura absolut membungkus tubuhnya dengan lapisan demi lapisan sayap sehitam malam. Entah berapa lama waktu berlalu, Force tiba-tiba tersentak dari kondisi artificial sleepwalking-nya. Di depannya, hanya ada 3 batang lilin yang menyala sunyi di atas altar dan sisa kabut tipis. Dia terdiam. Terlalu syok sampai lupa mengakhiri ritualnya. Bibirnya hanya bisa menggumamkan satu kata. Malaikat. 12 pasang sayap. Force masih terpaku, mencoba menghitung dalam benaknya. Jika mengikuti catatan berbagai gereja, itu adalah angel dengan peringkat tertinggi. Force merasa terguncang, namun di sisi lain, ia merasa ini wajar. Permintaanku hanya mengganggu divination Mr. Lawrence, tapi beliau mengirim seorang angel untuk melindungiku. Apa ini hal rutin baginya? Tapi kenapa sayapnya hitam? Apa ini simbol degenerasi atau justru kematian? Siapa sebenarnya identitas asli The Fool? Apa beliau adalah Death yang dirumorkan tewas di Pale Era dan ingin bangkit kembali melalui Tarot Club? Force menarik napas panjang. Mengingat ia sudah terikat dengan Tarot Club, ia hanya bisa mengikuti pepatah Kaisar Rosel. Jalani saja selangkah demi selangkah. Setelah berdoa penuh syukur, ia memadamkan lilin dan merapikan altar ritualnya. Di atas Grey Fog, Klein mulai bergerak. Masalah keluarga Abraham ia sisihkan sejenak demi satu nama, Daisy. Dengan pena di tangan, ia menulis kalimat divination. Situasi Daisy saat ini. Dalam tidurnya, penglihatan mulai bermunculan. Klein melihat putri bungsu Liv, gadis remaja yang malang itu, diseret ke gang gelap. Mulutnya dibekap, kakinya diangkat, dan ia dilemparkan ke dalam kereta kuda yang sudah menunggu. Tak sampai 2 menit, Daisy sudah hilang dari pandangan kakaknya, Freja. Di dalam kereta, sebuah belati dingin menempel di wajah Daisy, diiringi ancaman-ancaman bejat. Kereta itu masuk ke sebuah villa mewah. Daisy diseret ke ruangan kecil dan gelap, di mana suara tangisan dan teriakan wanita lain menggema dari luar.
Saat ia mencoba meminta tolong, sebuah tendangan keras mendarat di tubuhnya, membuatnya tersungkur sambil menangis memanggil ibunya. Klein membuka mata, kertas di tangan kirinya sudah remuk. Ia telah memastikan satu hal, Capim adalah dalang di balik hilangnya gadis-gadis muda ini. Namun, ada yang ganjil. Kasus kriminal biasa tidak seharusnya melibatkan kekuatan Beyonder yang kuat, namun intuisi spiritual Klein justru memberikan peringatan bahaya yang intens saat ia mendekati villa itu. Apakah Capim sendiri adalah sequence 6 atau bahkan 5? Tapi untuk apa Beyonder level itu melakukan bisnis kotor seperti perdagangan manusia? Klein tidak berhenti, ia menulis ramalan baru. Menyelamatkan Daisy adalah hal yang berbahaya. Bahaya besar sedang menanti. Namun bagi Klein, ini bukan akhir. Bukankah aku sedang mencari kesempatan untuk berakting? Inilah panggungnya. Sebagai seorang magician, aku harus menantang tingkat kesulitan yang lebih tinggi, menyelesaikan hal yang mustahil. Tapi seorang magician punya prinsip utama, jangan pernah tampil tanpa persiapan. Klein menyusun strategi. Ia tak bisa mengandalkan Miss Justice karena informasi dari lingkaran bangsawan akan memakan waktu terlalu lama. Daisy butuh diselamatkan secepat mungkin. Klein memutuskan untuk bertindak sendiri. Sore itu, seorang pria dengan tanda lahir merah tua keluar dari pintu belakang Villa Capim. Ia naik kereta sewaan menuju Eastborough, tanpa menyadari bahwa ia sedang dibuntuti. Saat kereta menjauh, tiba-tiba pandangan pria itu menjadi kosong. Klein dalam bentuk spirit body telah merasuki tubuhnya. Ia menggiring pria itu ke sebuah hotel murah dan membuatnya tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Klein keluar dari tubuh pria itu, kembali ke bentuk fisiknya, dan segera menyiapkan ritual mediumship. Namun, sesaat sebelum dimulai, Klein terhenti. Ada pembatasan misterius pada spirit body orang ini. Jika aku memaksakan mediumship, seganya akan aktif dan memberitahu sang pemilik kekuatan bahwa anak buahnya tertangkap. Sangat hati-hati. Capim benar-benar tidak sesederhana kelihatannya. Klein terdiam sejenak, lalu tiba-tiba ia terkekeh. Kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan ini? Ia kembali ke atas Grey Fog, melakukan ritual untuk memanggil dirinya sendiri dan meresponsnya. Dalam bentuk spirit bodinya, ia kembali ke kamar hotel dan merasuki pria itu sekali lagi. Kali ini, pria itu duduk tegak dengan ekspresi kaku dan mulai merapalkan doa dengan suara rendah yang menyeramkan. Doa yang ditujukan kepada entitas yang sedang merasukinya sendiri. Di dalam ruangan, antek si Capim yang telah dirasuki Klein mulai merapalkan honorific name The Fool. Suasana menjadi berat. Di bawah pengaruh Klein, spirit body pria itu mulai memasuki kondisi artificial sleepwalking. Astral projection-nya melesat mendekati Grey Fog. Klein segera mengakhiri pemanggilannya dan kembali ke istana kuno di atas Grey Fog. Ia melihat lingkaran cahaya terang yang memproyeksikan sosok si anak buah Capim. Klein bergerak cepat. Ia mengambil kartu Black Emperor dan sebuah figur kertas. Dengan satu jentikan, boneka kertas itu menyerap energi dari Grey Fog dan berubah menjadi replika sempurna si anak buah Capim. Bahkan auranya pun identik. Boneka ini berfungsi sebagai tameng untuk menahan batasan misterius yang tertanam di dalam spirit body target. Kini, Klein melakukan teknik secret deed atau ritual perbuatan rahasia. Biasanya, ini adalah momen di mana manusia biasa terhubung dengan entitas agung untuk mendapatkan pengetahuan. Namun kali ini, Kleinlah yang memerankan sosok entitas agung tersebut. Siapa saja orang-orang kuat yang ada di dalam Villa Capim? Tanpa perlawanan, memori pria itu mengalir ke arah Klein seperti film. Pertama, muncul sosok Mr. Harras. Tatap mataku, jaga kerahasiaan ini. Kau dilarang membocorkan apapun yang kau lihat atau dengar di villa ini kepada siapapun. Tatapan Harras mengandung kekuatan perintah yang mutlak. Lalu, memori beralih ke pintu ruang bawah tanah. Di sana, duduk seorang pria berjenggot bernama Mr. Bellis. Di tangannya, ia sedang membersihkan sebuah senjata militer yang dilarang keras bagi warga sipil, sebuah senapan uap bertekanan tinggi lengkap dengan tangki mekanisnya. Tak jauh dari sana, muncul seorang wanita berumur 30-an bernama Katie. Terakhir, Klein melihat sosok utamanya, Capim. Di sampingnya ada Parker. Total ada 4 Beyonder, yang terkuat adalah Mr. Harras. Setidaknya dia sequence 6 atau mungkin sequence 5. Kekuatannya mirip jalur Black Emperor,
menggunakan hukum dan perintah. Sepertinya pembatasan atau confinement yang ia buat hanya berlaku di ruang bawah tanah, bukan seluruh villa. Klein terus menggali memori itu dan melihat pemandangan yang memuakkan di aula besar villa. Gadis-gadis muda yang malang dipaksa melayani para tamu. Jika mereka terlambat sedikit saja atau kurang bersemangat, cambukan dari pelayan Capim akan mendarat di tubuh mereka. Di antara para tamu, Klein melihat wajah-wajah yang sering muncul di koran. Tokoh-tokoh penting seperti anggota parlemen dari Dewan Perwakilan Rakyat atau wakil kepala Departemen Kepolisian, Backlund. Hal ini menunjukkan bahwa Capim jelas bukan sekedar pelaku perdagangan manusia biasa. Wakil kepala kepolisian Backlund, jadi mereka terlibat. Pantas saja tidak ada satupun pelayan di villa itu yang punya rasa simpati. Mereka semua sudah disaring dan setia pada kejahatan ini. Klein menghentikan ritual secret deed tersebut. Informasi sudah cukup, ia kembali ke dunia nyata. Duduk di pinggir tempat tidur hotel, Klein merenungkan rencananya. Ia memutuskan untuk bergerak sendiri tanpa bantuan. Bantuan hanya akan memperlambat gerakannya jika situasi menjadi genting. Namun sebelum itu, ia harus menghapus jejak. 50 menit kemudian, si anak buah Capim muncul di East Borough, wilayah kekuasaan geng Smanger. Dengan sengaja, ia menabrak sekelompok orang Highlander yang dikenal suka berkelahi. "Sialan, dasar sampah kalian semua!" Pukulan dilayangkan, perkelahian pecah, senjata tajam keluar dari kedua belah pihak. Dalam kekacauan itu, Klein sengaja membuat tubuh yang dirasukinya gagal menghindar. Belati menusuk tepat di arteri leher pria bertopi itu. Saat nyawa pria itu melayang, sosok ilusi di dalam tubuhnya, yaitu Klein, menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, Klein kembali masuk ke atas Grey Fog. Ia perlu melakukan satu divination terakhir yang krusial untuk menentukan panggung pertunjukannya. Ia mengambil pena dan menuliskan satu baris kalimat. "Waktu makan malam Capim hari ini." Suaranya menggema dan tak lama kemudian sebuah penglihatan mimpi yang terpecah-pecah muncul. Ia melihat ruang makan yang luas dan elegan. Beberapa orang duduk di sana. Capim yang bertubuh agak gemuk, Mr. Harras dengan wig putihnya, Katie sang wanita berwajah garang, dan Parker yang tampak tua namun berbahaya. Crimson Moon terlihat samar di langit. Klein segera membuka matanya, menggunakan pengetahuannya tentang astronomi untuk menghitung posisi bulan tersebut. Sepertinya sekitar pukul 7.30 hingga 7.45 malam. Mengingat mereka sudah menghabiskan separuh makanan di penglihatan itu, waktu yang paling tepat adalah 7.30. Makan malam pukul 7:30 adalah hal yang umum di Kerajaan Lowen, terutama bagi kelas menengah yang harus pulang pergi dengan kereta uap. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikiran Klein. Di mana istri dan anak-anak Capim? Mengapa mereka tidak ada di ruang makan? Apakah disembunyikan? Atau Capim sengaja menjauhkan keluarganya dari bisnis kotor ini? Klein mencoba melakukan divination, tapi gagal mendapatkan jawaban. Di malam yang sama, di ruang kerja mewahnya, Capim menyipitkan mata ke arah bawahannya, Odysseus. "Fabian mati?" Iya bos, sore ini dia terlibat konflik dengan geng Smanger di East Borough dan ditusuk di leher. Capim memotong ujung cerutunya dengan tenang. "Aku ingin kepala pemimpin geng Smanger di blok itu. Jika kau gagal, aku akan menenggelamkanmu beserta istri dan anakmu ke sungai Tasok." Tepat saat Odysseus hendak menyetujui, pintu terbuka. Mr. Harras masuk. Hawa dingin seketika memenuhi ruangan. Harras menatap Capim dan berkata dengan nada yang tidak menerima bantahan. "Kudengar anak buahmu mati karena konflik geng. Kau ingin balas dendam? Dengarkan aku baik-baik, Capim. Di masa kritis ini, jangan buat masalah. Kau bukan satu-satunya pedagang manusia di Backlund. Kami bisa saja mendukung orang lain. Alasan aku memilihmu adalah karena kau cukup kejam dan tak tahu malu, tapi yang terpenting, kau sangat berhati-hati." Keringat dingin mengucur di dahi Capim. Ia tersenyum kaku dan segera mengubah topik. "Mr. Harras, malam ini ada barang yang sesuai dengan seleramu. Kirim dia ke kamarku malam ini." Setelah Harras pergi, wajah Capim menjadi suram. Ia melihat foto dirinya bersama seorang wanita dan 2 anak, lalu bergumam pelan. "Setelah kesepakatan ini, kamu seharusnya bisa kembali."
Capim keluar dari ruang kerjanya dengan senyum hangat yang palsu menyambut Katie, Haras, dan Parker di ruang makan. Demi Holy Lord of Storms, mari bersulang untuk masa depan yang indah. Sementara mereka bersulang di sebuah hotel murah di Backland Bridge area, klien yang sedang menyamar melihat jam saku emasnya. Waktunya sudah tiba. Ia menebarkan Holy Night Powder dan menyegel ruangan dengan dinding spiritualitas. Klien naik ke atas Grey Fog. Ia menyerap sunbros dan beberapa item mistis lainnya ke dalam spirit bodinya. Sebagai sentuhan akhir, ia mengambil kartu Black Emperor. Seketika, spirit body klien terasa memadat seperti darah dan daging. Kabut gelap dan sangat halus menyelimuti tubuhnya membentuk satu set baju besi yang gagah, mahkota hitam di kepalanya, dan jubah panjang berwarna senada. Saat itu juga, klien tampak seperti seorang kaisar yang siap turun ke medan perang. Klien melompat keluar dari cahaya lilin dan terbang menembus malam menuju Villa Capim. Penjaga yang berpatroli tak menyadari kehadirannya. Bahkan para Beyonder kuat di dalam villa pun tak mendapat firasat buruk apa-apa. Karena kartu Black Emperor memiliki karakteristik mutlak, anti-divination, dan anti-profesi. Setelah sampai di ambang pintu Villa Capim, klien menyelaraskan dirinya sejenak lalu melangkah maju. Tubuhnya yang kini berwujud spirit body menembus pintu tebal itu tanpa suara. Di dalamnya, ia disambut oleh aula megah. Terdapat ruang makan yang elegan. Aroma daging panggang mendominasi ruangan, menyembunyikan bau alkohol dan makanan lainnya. Namun, klien tidak terburu-buru masuk. Ia sesekali mengulurkan tangannya untuk menarik pipa gas. Tampaknya, ia menguji sejauh mana interaksi spirit bodinya dengan dunia fisik saat diperkuat oleh kartu Black Emperor. Biasanya, sebagai sir dan clown, spirit bodiku hanya bisa menyerang jiwa secara langsung atau membekukan target melalui kontak. Tapi sekarang, dengan tambahan kekuatan Magician dan kartu Black Emperor, aku bahkan bisa menggunakan paper figurin substitutes, air bullets, dan seranganku berevolusi menjadi jeritan mengerikan yang merusak soul body. Setelah memastikan kemampuannya, klien menembus dinding dan masuk ke ruang makan. Di sana, ia melihat target utamanya, Mr. Haras, Katie, Parker, dan Capim yang sedang memotong sticknya. Klien menahan auranya, berhati-hati agar tak terdeteksi oleh persepsi spiritual para Beyonder itu. Ruang makan itu diterangi 16 lampu gas yang membuatnya terang benderang seperti siang hari. Jendela-jendela tertutup rapat demi menahan hawa awal musim dingin. Kondisi ini sangat sempurna. Mereka semua berkumpul. Pintu dan jendela tertutup rapat. Ini adalah momen yang paling menguntungkan. Klien membuka tutup biological poison bottle. Karena ia berada dalam wujud spirit body, ia kebal terhadap racun tersebut. Dalam keheningan, racun tak berbau dan tak terlihat mulai menyebar ke seluruh ruangan. Tuan dan Nyonya, makanan penutup malam ini berasal dari koki kepala Laborega. Haras mengangguk puas. Namun tiba-tiba Capi menggaruk pipinya. Agak gatal. Capi menggaruk lagi, kali ini meninggalkan bekas darah yang jelas. Ini benar-benar agak gatal. Ia menggaruk lagi lebih keras. Kulitnya robek, nanah berbau busuk menyembur keluar. Haras langsung melompat berdiri, matanya menyipit waspada. Tiba-tiba, suara tawa pecah di ruangan itu. Dua pelayan tertawa terbahak-bahak hingga air mata mereka keluar sebelum akhirnya tawa itu berubah menjadi keheningan yang mematikan. Seperti reaksi berantai, pelayan lainnya pingsan atau memuntahkan cairan kuning hijau tanpa henti. Tidak ada yang selamat. Brak! Katie menendang meja makan hingga terbalik. Di tangannya sudah tergenggam pistol revolver dan cambuk hitam. Parker pun berdiri, namun pandangannya mulai kabur. Haras menyadari apa yang terjadi, napasnya mulai sesak. Tahan napas kalian! Parker, buka pintu! Katie, ikut aku cari penyusupnya! Haras merasa beruntung mereka makan bersama orang biasa. Pelayan-pelayan itu menjadi indikator racun, memberitahu mereka sebelum racun itu meresap terlalu dalam ke tubuh para Beyonder. Saat Parker membuka pintu, Haras menggunakan spirit vision-nya dan melihat sebuah sosok. Sesosok pria mengenakan baju zirah hitam yang kokoh, mahkota kelam, dan topeng yang menutupi wajahnya melayang layaknya raja dari dunia roh. Haras mengarahkan tangannya ke sosok itu dan merapal bahasa Hermes kuno. Udara di sekitar klien mengental seperti dinding tak terlihat. Sosok hitam itu terpaku. Katie yang sudah membidik langsung menarik pelatuknya. Peluru emas menembus sosok itu.
Namun, bayangan hitam tersebut terbakar menjadi selembar kertas yang dengan cepat menjadi abu, paper figurin substitute. Tiba-tiba, cahaya dari ke-16 lampu gas dan api di perapian meledak terang sebelum akhirnya padam total. Ruang makan tenggelam dalam kegelapan pekat, hanya diterangi cahaya bulan merah tua dari luar jendela. Haras kembali menunjuk ke arah pintu. Seluruh ruang makan kini tersegel rapat. Bahkan spirit body pun tak bisa keluar. Haras ingin memastikan penyusup ini tak punya jalan keluar. Kena kau? Batin Katie saat melihat bayangan hitam melayang. Namun sebelum ia menyerang, sebuah jeritan tak kasat mata menghantam pikirannya. Darah kental menetes dari hidung Katie. Haras merasa pusing, sementara Parker nyaris roboh. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin seperti es menyentuh bahu Parker. Sebuah suara yang familiar membisikkan satu kata di telinganya. Parker langsung terperangkap oleh sihir Haras sendiri yang dipantulkan. Klein tidak membuang waktu. Alih-alih merasuki Parker, ia menembus tubuh pria tua itu, menghindari efek segel Haras yang lain dengan sempurna. Haras menyipitkan mata, kemarahannya memuncak. Ia mengibaskan tangan kanannya. Penjara tak kasat mata di sekitar tubuh Parker hancur seketika, namun ia tak lantas bisa bergerak. Parker terkapar di lantai, tubuhnya menggigil hebat. Ini bukan sekedar efek samping dari Soul Touch, melainkan serangan langsung Klein ke jiwanya. Sebagai sequence 8, Parker tak berdaya. Dalam kondisi lemah, ia menghirup biological poison dalam jumlah besar. Matanya menatap kosong ke arah Cepim yang sedang berguling-guling di lantai, mencakar dagingnya sendiri hingga tulang putihnya terlihat. Dengan sisa tenaga, Parker merangkak mendekati pemandangan mengerikan itu. Di sisi lain, Klein yang berhasil menghindari mantra imprison berteriak "Holy" dalam bahasa Hermes kuno. Cahaya suci memancar dari sunbros di dadanya saat ia menembakkan air bullet yang diperkuat dengan elemen suci tepat ke arah Haras. Namun, Haras bukanlah penyihir biasa. Ia bergerak sangat gesit layaknya petarung ahli, menghindari peluru udara Klein sambil memberi isyarat kepada Katie untuk menyerang dengan cambuknya. Saat serangan Klein terhenti, Haras mengeluarkan sarung tangan besi berwarna hitam dari saku rahasianya. Klein dalam wujud spirit body segera terbang melewati lampu gantung dan menerjang Haras sebelum pria itu sempat memakainya. Kekuatan tak kasat mata menghantam Klein, menerbangkan spirit bodinya hingga menabrak dinding confinement. Haras menggunakan kesempatan ini untuk mengenakan sarung tangan besinya. Seketika aura Haras berubah. Ia tampak lebih tinggi, memancarkan otoritas mutlak, seolah ia adalah hakim yang menentukan hidup dan mati. Begitu terlepas dari efek exile, Klein merasakan horor yang luar biasa. Tubuhnya kaku, jiwanya ingin bersujud dan mematuhi setiap kata Haras. Cambuk hitam Katie menghantam Klein telak. Meski melewati tubuh rohnya, rasa sakitnya terasa seperti besi panas yang menempel di bagian terdalam jiwanya. Dua peluru emas menyusul menghancurkan sosok berbaju zirah hitam itu. Namun, lagi-lagi, itu hanya paper figurin substitute. Klein muncul di sudut gelap menggunakan kekuatan horror immunity dari Sunbros untuk menghalau tekanan mental Haras. Sial. Kurang dari semenit, aku sudah dipaksa memakai dua figur kertas. Divinasiku benar, operasi ini sangat berbahaya. Haras yang menyadari musuhnya tak lagi ketakutan, segera mengeluarkan perintah baru. Klein gemetar karena ditolak oleh kekuatan tak terlihat, namun kekuatan kartu Black Emperor berhasil menekan pengaruh itu. Haras menyipitkan matanya, merasa bahwa hantu yang menyusup itu sangat aneh. Tubuh Klein jatuh ke lantai karena beban berat yang tiba-tiba. Katie merangsek maju, mengayunkan cambuk penyiksa jiwanya. Klein berguling-guling di lantai dengan lincah, menghindari tiap serangan. Namun, saat Katie hendak mengayun lagi, ia terbatuk hebat. Racun mulai bekerja. Haras yang mulai sesak napas memusatkan kekuatannya. Tubuhnya bersinar seterang matahari pagi. Haras menerjang secepat kesatria. Pukulannya meledakkan udara, memaksa Klein terus menghindar di bawah kombinasi serangan maut Haras dan Katie. Dalam 2 menit, Klein tersudut. Cambuk Katie menghantam lengannya, membuat spirit bodinya menipis. Haras menyatu dengan kekuatan aneh dan menghantam Klein hingga hancur berkeping-keping. Itu adalah paper figurin substitute ketiga. Mari kita lihat, tinggal berapa pengganti lagi yang kau punya.
Haras mulai kesulitan bernapas. Ia menyadari racun di udara semakin parah. Ia mencoba merapalkan hukum baru. Namun ia terbatuk-batuk, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Katie bersiap mengisi ulang pelurunya. Sementara itu, Klein bangkit dan melepaskan Spectre Shriek. Jeritan jiwa yang membuat kepala Katie serasa dipukul kayu. Haras membalas dengan otoritasnya. Kaki Klein seketika terbelenggu rantai tak kasat mata. Katie sudah membidikan revolvernya. Haras bersiap memberikan serangan penghabisan. Namun di balik topeng hitamnya, Klein justru tersenyum. Inilah momen yang aku tunggu. Biological poison bottle bukan senjata utamanya. Racun itu hanya pengalihan untuk melemahkan musuh dan yang paling penting, untuk menutupi sebuah aroma lain, aroma gas. Klein sengaja menghancurkan pipa gas tadi untuk mengubah ruangan ini menjadi bom raksasa. Ia memancing Katie menembakkan peluru suci agar gas tidak meledak terlalu cepat. Ia menunggu hingga seluruh ruangan dipenuhi gas yang mudah terbakar. Oleh karena itu, ia menahan diri untuk tidak menggunakan flaming jam atau flame controlling. Sebagai seorang momok, Klein tidak takut ledakan. Api menyambar dari perapian, membakar habis oksigen dan seluruh ruangan dalam seketika. Pandangan Haras seketika dipenuhi oleh neraka yang berkobar, layaknya kembang api raksasa yang menandai akhir dari pertunjukan sang magician. Capim terkapar di lantai, dihantam rasa gatal dan sakit yang tak tertahankan. Di detik-detik terakhirnya, saat gelombang api merah melahap ruangan, ia mengira akan melihat kilas balik kenangan manis bersama anak dan istrinya. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit. Tidak ada memori indah, yang tersisa hanyalah rasa takut yang mencekam dan rasa sakit luar biasa sebelum kegelapan abadi menelannya. Boom! Jendela villa hancur berkeping-keping. Tembok ruang makan runtuh, menyemburkan lidah api ke arah para penjaga yang berpatroli. Di tengah neraka itu, sosok berarmor hitam dengan mahkota gelap berdiri tenang. Klein mandi dalam kobaran api, membiarkan gelombang ledakan menghantam tubuhnya. Meski spirit bodinya menderita sedikit kerusakan, ia tetap tegak tak tergoyahkan. Di sudut ruangan, Parker dan Capim tewas mengenaskan dengan tubuh hangus. Katie, sang wanita kejam, terkapar dengan kulit hancur dan napas tersengal-sengal. Ia masih hidup, namun tak lagi mampu bertarung. Dari sudut matanya, Haras melihat bahwa Klein nyaris tak terluka sama sekali. Haras, sang Beyonder terkuat di sana, berhasil bertahan berkat ketahanan fisiknya dan sarung tangan besi hitam yang ia kenakan. Namun ia tahu ia berada di ambang kehilangan kendali. Exile! Haras menunjuk Klein, melemparkannya keluar ruangan seperti selembar kertas di tengah badai. Tanpa menoleh lagi, Haras berlari sekencang mungkin, meninggalkan Katie yang sekarat. Ia tak peduli lagi pada apapun selain nyawanya sendiri. Klein yang berhasil menstabilkan tubuhnya segera melepaskan Spectre Shriek. Jeritan tak kasat mata itu membuat Haras sempoyongan dengan kulit yang mulai melepuh, tanda awal kehilangan kendali. Namun, Klein tidak mengejarnya. Misinya bukan untuk membantai, melainkan untuk menyelamatkan. Dengan satu jentikan jari, Klein melepaskan air bullet ke kepala Katie untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah itu, ia melesat menuju pintu ruang bawah tanah. Di sana, Belis, seorang Sequence 7, sudah bersiap dengan senapan uap bertekanan tinggi. Namun, begitu melihat sosok spirit body yang agung itu mendekat, mentalnya runtuh. Setelah satu tembakan yang meleset, Belis memilih untuk lari menyelamatkan diri. Satu persatu, pintu sel besi itu terbuka. Daisy dan gadis-gadis lainnya yang ketakutan karena ledakan di atas, tertegun melihat pintu mereka terbuka tanpa ada siapapun yang masuk. Dengan keberanian yang tersisa, mereka berlari keluar menuju kebebasan. Saat mereka mencapai jalanan, Daisy menoleh ke belakang. Di atas gedung yang terbakar, ia melihat sosok satria berarmor hitam berdiri tegak dengan jubah yang berkibar di tiup angin. Ketika Klein kembali ke ruang makan yang berasap dan terbakar, ia menemukan bahwa karakteristik Beyonder milik Parker dan Katie baru saja mulai menunjukkan tanda-tanda muncul. Ia mengambil setumpuk kartu tarot. Ia menaburkan kartu-kartu Major Arcana di atas mayat Capim. Secara khusus,
ia meletakkan dua kartu tepat di atas mata sang pedagang manusia, kartu Judgment yang menggambarkan malaikat peniup trompet, dan kartu The Emperor yang bermahkota dan berbaju zirah. Tiba-tiba, sebuah pintu ilusi muncul di udara. Sesosok pria tampan berusia 40-an dengan mata emas melangkah keluar. Tak lama kemudian, hembusan angin kencang melintas dan sebuah sosok melesat dengan kecepatan tinggi. Sesosok pria tua berjubah hitam dengan simbol Lord of Storms. Ia adalah Kardinal Esnake, sang Archbishop of Becklen. "Kenapa kau di sini?" "Aku tinggal di dekat sini." Dua sosok demigod itu menyapu api dengan badai dan menemukan pemandangan yang ganjil. Maya Capim yang ditutupi kartu tarot, Judgment, dan The Emperor. Hampir bersamaan, Beyonder tingkat tinggi itu merasakan sesuatu. Sontak kedua high sequence Beyonder itu menoleh ke arah atap. Di sana, sosok satria hitam itu masih berdiri. Ia memberikan anggukan kecil kepada kedua demigod tersebut, jubahnya berkibar sekali lagi, lalu tanpa peringatan apapun, ia menghilang tepat di depan mata kedua Beyonders tingkat tinggi itu. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan terima kasih telah mendukung lebih melalui Saweria. 5.000 dari Ray. Pesan, lanjut. Siap lanjut Ray. 20.000 dari Budi. Pesan, selamat siang. Halo Budi, selamat siang. Sekian, terima kasih.